Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam hidup ini, saya merasa kita mempunyai berbagai macam pendekatan atau sudut pandang. Dan sudut pandang yang paling dominan menurut saya ada dua arus. Arus yang pertama adalah mendekati, memandang hidup ini sebagai kesempatan untuk mengungkapkan diri, untuk bekerja keras, untuk membuat rencana dengan tujuan yang jelas, dan berusaha bekerja keras untuk menjadi berhasil. Perlu ada sebuah jabatan, perlu ada status yang membuat kita merasa diterima, dihormati, dihargai. Namun, seringkali pendekatan ini mengakibatkan kita merasa lelah. Kadang-kadang kita tidak melakukan apa yang sungguh-sungguh ingin kita lakukan. Tetapi memang hasilnya kelihatan, sukses, berhasil, menurut pandangan umum. Ada pekerjaan yang memberi kekuatan, menopang secara ekonomi, ada status kedudukan yang membuat kita merasa nyaman di masyarakat. Karena kerja keras, kita menuntut diri supaya terus-menerus maju, mempunyai tujuan yang jelas, dan berusaha keras untuk mewujudkannya. Dan biasanya memang itu berhasil. Namun seringkali kita sungguh-sungguh tidak melakukan apa yang sungguh kita ingin lakukan, yang sungguh-sungguh membuat kita merasa bahagia dan nyaman. Itu salah satu sudut pandang. Sudut pandang yang lainnya adalah yang kurang lebih berlawanan atau berbeda dari pendekatan pertama ini, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan untuk mengikuti passion kita, apa yang membuat kita sungguh-sungguh bergairah, apa yang sungguh membuat kita bahagia melakukannya. Bukan kemudian malas loh ya, tetapi memilih apa yang sungguh-sungguh diperuntukkan bagi kita, dimaksudkan untuk kita sesuai dengan bakat, talenta, dan passion kita. Bekerja keras juga, tetapi di dalam talenta-talenta kita. Memang seringkali tidak berlimpah-limpah dengan kekayaan. Keberhasilannya adalah melakukan sesuatu yang sungguh kita cintai, yang sungguh membuat kita bahagia. Kemudian mengikuti gerakan alam dan menyesuaikan dengan talenta yang kita punya, kesempatan yang ada. Sehingga lebih ringan karena mengerjakan sesuatu yang sungguh-sungguh kita sukai. Bekerja kerasnya sama, tapi rasanya beda karena lebih sesuai dengan minat, bakat, dan kelebihan kita. Itu dua arus yang berbeda. Ada plus, ada minusnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menggabungkan kedua hal itu. Yang paling ideal adalah mengerjakan apa yang sungguh kita sukai, apa yang sungguh kita membuat kita bahagia dan nyaman dan sukses. Dari ukuran yang pertama, finansial, status, dan juga nama baik. Itu yang ideal. Tetapi tidak semuanya selalu seperti itu. Perlu juga ada jalan tengah, dan jalan tengahnya adalah refleksi. Refleksi adalah saat-saat ketika kita mencoba melihat kembali diri kita. Apa yang sungguh membuat kita merasa antusias, apa yang sungguh sesuai dengan talenta kita, dan apakah kita sudah melakukannya atau tidak. Tetapi pada saat yang sama, memikirkan juga hal-hal yang bisa membuat kita maju, bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang, dengan dukungan finansial yang cukup. Refleksi juga adalah saat ketika kita melihat apakah usaha kita, kerja keras kita,
achievement, keberhasilan, dan juga strategi-strategi kita sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dimaksudkan ketika Tuhan menciptakan kita. Boleh berhasil, tetapi juga perlu refleksi. Apakah saya sungguh-sungguh melakukan apa yang saya suka? Atau tidak punya waktu untuk melakukan apa yang sungguh ingin saya lakukan? Nah, di antara satu sudut pandang dengan sudut pandang yang lain ada masa refleksi ini. Dan menurut saya masa refleksi ini sangat penting. Sangat menolong kita untuk bisa menjaga keseimbangan. Boleh bekerja keras, tapi jangan lupa juga melakukan apa yang sungguh ingin kita lakukan. Boleh melakukan apa yang membuat kita senang, tetapi juga kita perlu memikirkan bagaimana bisa sungguh-sungguh nyaman dengan apa yang kita butuhkan. Nah, disitulah peranan refleksi. Disitulah peranan kita hening memikirkan kembali maksud Tuhan menciptakan kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh bekerja karena alasan tertentu, bukan sekedar mengejar sesuatu yang kita butuhkan. Karena kita mempunyai motivasi kita harus mempunyai motivasi yang kuat, yang bisa menjaga kita terus-menerus untuk bisa antusias. Jangan sampai kita bekerja begitu keras, sampai akhirnya kelelahan dan kehilangan motivasi. Atau bekerja begitu keras bertahun-tahun, tetapi ternyata salah arah. Tidak sesuai dengan yang dimaksudkan Tuhan ketika menciptakan kita dengan bakat-bakat yang tertentu. Tetapi refleksi juga bisa membantu kita, sehingga kita sungguh-sungguh bisa berhasil secara finansial, secara status, jabatan, dan pandangan dalam masyarakat. Namun juga kita sungguh-sungguh bahagia karena menjalaninya sesuai dengan passion kita, sesuai dengan bakat-bakat kita, sesuai dengan kehendak Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita. Maka masa refleksi ini menjadi penting. Bahkan seorang bijak mengatakan hidup yang tidak direfleksikan tidak pantas untuk dijalani. Nah, memang benar. Maka perlu masa-masa refleksi ini. Masa di antara kedua sudut pandang yang ekstrim ini. Kita bisa menemukan jalan tengah, the middle way, kebijaksanaan yang membantu kita untuk terus-menerus bisa bersentuhan dengan diri sendiri, merasa utuh. Tidak sekedar sibuk, tujuan strategi yang membuat kita berhasil. Tetapi kemudian kita merasa lelah dan merasa tidak bahagia. Jangan sampai. Jangan sampai juga menuruti passion kita, sibuk dengan apa yang membuat kita antusias, bahagia dengan itu, namun kemudian kita tidak mampu untuk mendukung untuk hidup secara sederhana. Basic needs, jangan sampai. Di antara itu memang refleksi. Supaya kita terus bisa maju pada jalan yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk kita. Kita sukses, berhasil, dan juga bahagia. Namun, sekali lagi, dalam usaha untuk mencoba menempuh jalan tengah itu, tetap harus ingat prinsip yang satu ini. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.